Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pembelajar hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Abidat Rashidah, your online physics mate. Buat teman-teman kelas 10, get ready ya. Soalnya along with physics kali ini bakalan bantuin kalian buat lebih paham lagi sama materi gerak melingkar. Pernah gak sih kalian sadar ada banyak banget benda-benda yang bergerak melingkar di sekeliling kita? Dari jarum jam yang kalian pakai, roda motor kalian, sampai bumi yang kalian pijak sekarang pun juga bergerak melingkar. Maha suci Allah yang udah bikin semua ini berjalan sesuai lintasannya. Apa ya kalian bakal eksis di dunia ini kalau bumi sering serempet-serempetan sama Jupiter? Atau bahkan tabrak-tabrakan sama matahari? Jadi, yuk kita pelajari besaran apa aja yang ada di gerak melingkar dan bagaimana hubungan mereka dengan besaran-besaran di gerak lurus yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Perbedaan dasar dari gerak lurus dan gerak melingkar adalah bentuk lintasannya. Tapi selain itu, jika pada gerak lurus dan gerak parabola, yang kita ukur adalah perubahan posisi benda secara horizontal atau vertikal, di gerak melingkar ini yang kita ukur adalah perubahan sudut partikel yang ada di suatu benda terhadap titik acuannya. Besaran gerak melingkar yang pertama kita pelajarin adalah perpindahan sudut. Perpindahan sudut adalah sudut yang disapu oleh garis jari-jari dari posisi awal ke posisi akhir selama benda tersebut berputar. Untuk mengukur perubahan sudut pada gerak melingkar, yang pertama kali harus kalian lakukan adalah menentukan posisi awal, yaitu θ 0. Perhatikan di sini jarum panjangnya. Posisi awalnya adalah di angka 12. Nah, berarti θ 0 adalah 12. Nah, posisi akhirnya berada di angka 3. Nah, berarti di sini kita tandain angka 3 sebagai θ. Jika dalam busur derajat angka 12 adalah 90 derajat dan angka 3 adalah 0 derajat, maka perpindahan sudutnya adalah posisi akhir dikurangin posisi awal atau θ dikurangi θ 0. Kalau berdasarkan percobaan tadi, berarti 0 derajat dikurangin 90 derajat, maka perpindahan sudut ini adalah minus 90 derajat. Jika perpindahan sudut pada gerak melingkar itu searah putaran jarum jam, maka tandanya adalah negatif. Tapi, jika arah perpindahannya berlawanan jarum jam, maka tandanya positif. Well, dari SD, kita udah sering menyatakan sudut suatu benda dengan menggunakan derajat, ya nggak sih? Nah, tapi ternyata satuan sudut yang sering digunakan oleh fisikalis penjuru dunia itu bukan derajat loh, tapi radian. Istilah radian ini muncul karena memang didasarkan pada radius lingkaran, sehingga sudut dalam radian ini adalah hasil perbandingan antara jarak linear atau X dengan jari-jari atau R. Secara matematis dapat kita tuliskan seperti ini, θ sama dengan X per R. Nah, jadi untuk menyatakan sudut dalam radian itu mudah teman-teman. Misalkan nih, pada satu lingkaran penuh dalam derajat, sudutnya adalah 360 derajat. Teman-teman pasti ingat, kalau di matematika, panjang lintasan satu lingkaran penuh itu kita sering sebut sebagai keliling lingkaran, yaitu 2πr. Alright, kalau kita coret R-nya, ketemu bahwa sudut dalam radian untuk satu lingkaran penuh adalah 2π radian. Berarti untuk setengah lingkaran yang sudutnya 180 derajat adalah 1π radian. Besaran dari gerak melingkar yang kedua yang akan kita pelajarin adalah kecepatan sudut atau biasa juga disebut dengan kecepatan anguler. Jika kalian memperhatikan, di gerak lurus setiap titik dari benda yang bergerak kecepatannya adalah sama. Contohnya saat kita berjalan, kecepatan yang dialami oleh perut akan sama juga dengan kecepatan yang dialami oleh kepala. Kan tetapi pada gerak melingkar, hampir setiap bagian dari benda yang bergerak kecepatannya berbeda. Contohnya, lihat saja biang lala ini. Kursi-kursi biang lala terlihat bergerak lebih cepat dibandingkan dengan jerujinya. Bahkan, pusat poros biang lala ini terlihat sama sekali tidak berputar atau kecepatannya 0. Nah, kecepatan setiap titik ini berbeda karena yang kita bicarakan barusan adalah kecepatan linear, bukan kecepatan sudut. Kecepatan anguler dilambangkan dengan huruf Yunani yang disebut omega. Ini mungkin terlihat seperti W, tapi berbeda. Satuan internasionalnya adalah radian per second. Kecepatan linear dipengaruhi oleh perpindahan posisi benda. Dengan kata lain, kecepatan linear bergantung pada jari-jari. Dari video ini bisa kita lihat kalau semakin dekat dengan jari-jari, kecepatan linearnya semakin kecil. Sedangkan kecepatan anguler atau kecepatan sudut nilainya dipengaruhi oleh perubahan sudut benda setiap waktu. Maka pada gerak melingkar ini baik pita merah maupun benda memiliki kecepatan sudut yang sama. Hal itu disebabkan karena setiap waktunya mereka menyapu sudut yang sama. Jika menghitung kecepatan linear kita menggunakan perpindahan linear dibagi dengan waktu, maka kecepatan sudut kita menggunakan perpindahan sudut dibagi dengan waktu. Lalu, bagaimana hubungan antara kedua kecepatan tersebut? Berdasarkan persamaan untuk menentukan sudut lingkaran dalam radian tadi, kita dapatkan bahwa θ adalah X per R. Maka, jika kita substitusikan ke persamaan kecepatan linear, kita dapatkan seperti ini. Nah, masih ingat kan kalau θ per T adalah omega? Nah, beginilah hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut benda. Oke, cukup sekian materi kali ini. Super sekali ya kita. Kita sudah belajar tentang betapa banyaknya gerak melingkar di sekitar kita. Kemudian kita juga sudah belajar perbedaan antara perpindahan linear dengan perpindahan sudut dan juga perbedaan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut. Untuk latihan di rumah, yuk dicoba soal berikut. Terima
Terima kasih sudah menonton video ini. Terakhir, stay safe, stay home, but keep productive. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.